Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fatia Franisa Zahra, NPM 2051020061, kelas A, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan sumber daya alam melalui investor di pasar perbankan demi memenuhi tugas UAS Green Economy and Trade. Materi yang pertama yaitu masalah sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan jenis sumber daya tersedia di alam atau bisa diolah oleh manusia dan jumlahnya berlimpah sehingga bisa dipakai sesering mungkin. Jenis sumber daya alam ini selalu ada sehingga bisa dikatakan tidak akan pernah habis asalkan tidak dieksploitasi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini terdiri atas SDA hayati dan non-hayati. Contoh mudahnya adalah hewan serta tumbuhan sebagai SDA hayati. Lalu ada air, udara, juga sinar matahari sebagai SDA non-hayati. Jenis-jenis SDA hayati dapat dikembangkan dalam waktu relatif singkat sehingga kebutuhan akan produk-produk tersebut akan selalu ada. Misalnya saja tanaman pertanian yang dapat ditumbuhkan, dirawat, lalu dipetik hasilnya dalam waktu singkat. Meskipun selalu tersedia dan bisa diolah, bukan berarti penggunaannya harus berlebihan. Penggunaan serta pemanfaatannya harus benar-benar sesuai kebutuhan juga dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, pengguna bukan hanya bisa mengonsumsi, tetapi juga mengetahui bagaimana cara mengolahnya kembali. Misalnya, hasil hutan seperti rotan bukan hanya dinikmati hasilnya saja, tapi juga harus tahu bagaimana menjaga serta merawatnya agar rotan selalu ada. Sumber daya alam yang dapat diperbarui apabila terus-menerus digunakan tanpa adanya pembaruan, maka lama-kelamaan akan habis juga apabila jika dieksploitasi secara berlebihan. Oleh sebab itu, bukan hanya penggunaannya yang harus diatur dengan baik, tapi juga pembudidayaannya sehingga terus dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pembangunan lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan menjadi hal penting harus dilakukan. Untuk SDA non-hayati seperti air, udara, dan sinar matahari bisa terbentuk kembali sesuai dengan siklusnya tanpa campur tangan manusia. Namun manusia juga dapat membantu menjaga kelestariannya lewat tindakan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selanjutnya, beberapa sumber daya alam yang dapat diperbarui di lingkungan sekitar. Yang pertama ada udara. Contoh yang mudah ditemukan adalah udara. Udara yang selalu ada di mana saja Anda berada. Dihisap oleh hidung masuk ke dalam paru-paru kemudian dikeluarkan kembali sebagai zat yang berbeda. Kedua ada air. Keberadaan air sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Tanpanya manusia tidak akan bertahan hidup. Air bisa didapatkan dari sungai, danau, sumur, dan sumber air lainnya. Ketiga, tanaman pangan. Tanaman pangan juga merupakan sumber daya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya tanaman pangan, maka keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi akan terancam. Keempat, hutan. Hasil hutan juga merupakan sumber daya alam bermanfaat besar bagi manusia. Banyak hasil hutan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, mulai dari pohon-pohon kayu, rotan, hingga madu alam. Kelima, hewan. Hewan juga menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia yang harus selalu ada. Hewan bisa digunakan sebagai konsumsi maupun peliharaan dan dapat didapatkan langsung dari alam atau pembudidayaan. Keenam, yaitu hasil laut. SDA hayati berikutnya yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia adalah hasil laut. Ada beberapa hasil laut dapat digunakan sebagai pemenuh kebutuhan manusia, misalnya ikan, lobster, juga rumput laut. Selanjutnya, sumber daya alam yang berkaitan dengan perbankan atau investasi. Ada 4 sektor potensial untuk investasi di Indonesia. Menurut Gubernur Bank Indonesia, terdapat 4 sektor potensial untuk berinvestasi di Indonesia, yaitu sektor manufaktur, pariwisata, perikanan, dan infrastruktur. Untuk mendukung tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk pengembangan 4 sektor potensial investasi di Indonesia, BI terus melakukan bauran kebijakan serta melakukan sinergi dengan pemerintah dan OJK. Adapun untuk sektor perikanan, peluang investasi terbuka khususnya di Indonesia kawasan timur untuk pengembangan budidaya dan industri pengolahan pendukungnya, mengingat besarnya potensi sumber daya alam di Indonesia. Peluang investasi di sektor infrastruktur level nasional mengacu kepada daftar proyek strategis nasional yang diterbitkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP. Selanjutnya yaitu solusi.
Ada beberapa cara mudah dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam di muka bumi, yaitu yang pertama, bijak dalam menggunakannya, artinya hanya menggunakan sesuai kebutuhan dan tidak secara berlebihan. Contoh mudahnya adalah tidak membuang-buang makanan. Kedua, selalu menjaga lingkungan tetap bersih, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, sehingga air dan tanah tidak tercemar. Ketiga, menanam lebih banyak pohon untuk memudahkan siklus udara. Keempat, mengurangi aktivitas menggunakan bahan bakar secara berlebihan. Contohnya dengan menggunakan kendaraan yang rendah polusi seperti sepeda atau kendaraan listrik, dan lebih banyak menggunakan kendaraan umum untuk berpergian. Kelima, tidak melakukan eksploitasi berlebihan terhadap alam, misalnya melakukan pembabatan hutan untuk kepentingan pribadi atau pemburuan hewan secara berlebihan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.